Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang, jumpa kembali pelajaran matematika hari ini. Mudah-mudahan semua sehat dan masih tetap semangat. Pertemuan kali ini kita akan bahas soal uji kompetensi 8 halaman 216 buku matematika kelas 8 SMP MTS. Adapun soal yang kita akan bahas adalah soal pilihan ganda. Kita mulai soal nomor 1. Sebuah dadu dirancang sedemikian hingga jumlah angka pada alas dan atas adalah sama untuk setiap posisi dadu. Jaring-jaring dadu tersebut adalah, jadi kita cari mana posisi dadu yang alas dan tutupnya selalu sama jumlahnya. Kita mulai ini A. Kalau kita ambil 6 ini sebagai atas atau tutup, kemudian berarti 3-nya sebagai alas. Kalau kita jumlahkan adalah 9. Tentunya kalau posisi 4 sebagai alas dan 1 tutup berarti dijumlahkan adalah 5. Berarti ini tidak beraturan. Kemudian D. Ini alasnya, ini tutupnya 9. Ini alasnya, ini tutup 4. Ini jumlahnya juga tidak sama, jadi ini tidak mungkin. Yang hanya mungkin di sini adalah D. Coba kita lihat D ini, kalau ini 1 sebagai alasnya, ini tutupnya 6, berarti 6 tambah 1, 7. Ini memenuhi 6 tambah 1, 7. Kemudian kalau kita ambil, ini 4 alas, berarti tutupnya 3, 4 tambah 3, 7. Seperti ini, kalau kita balik, alasnya ini 4, maka tutup adalah 3. 4 tambah 3, 7. Begitu juga ini. Kalau kita ambil 5 ini, alasnya berarti tutupnya atau atasnya adalah 2. 5 tambah 2, 7. Jadi yang posisi selalu sama jumlahnya, yaitu 7 adalah bagian D. Nomor 2. Disediakan kawat yang panjangnya 6 meter akan dibuat kerangka balok berukuran 13 cm kali 9 cm kali 8 cm. Banyaknya kerangka balok yang dapat dibuat dari kawat tersebut adalah, jadi ini misalnya adalah baloknya panjangnya 13, lebarnya 9, dan tingginya 8. Kawat yang disediakan adalah 6 meter, kita jadikan cm adalah 600 cm. Tentunya kita pertama-tama harus cari panjang kawat untuk kerangka 1 balok. Yaitu kita jumlahkan ini panjangnya 13 tambah 9, ini tambah 8. Nanti hasilnya dikali dengan 4. Kenapa dikali 4? Karena setiap rusuk, ini misalnya 13, ini ada 4. 1, 2, 3, 4. Begitu juga rusuknya yang 9 ini juga ada 4. 1, 2, 3, 4. Makanya di sini kita harus kali 4. Kita jumlahkan 13 tambah 9 tambah 8, 30. Lalu dikali 4 sama dengan 120 cm. Jadi kawat yang dibutuhkan untuk membuat 1 balok adalah 120 cm. Sekarang pertanyaannya, banyaknya kerangka balok yang bisa dibuat berarti 6 meter dibagi 120 cm atau 600 cm, ini 600 jadi meter kita jadikan senti, dibagi 120 sama dengan 5 buah balok. Ini jawaban di C. Nomor 3, sebuah balok berukuran panjangnya 2x tambah 2, lebarnya x tambah 5, dan tingginya 2x kurang 4 cm. Jika jumlah panjang rusuknya adalah 156 cm, berapakah nilai x? Kalau kita gambarkan seperti ini, panjangnya 3x tambah 2, lebarnya x tambah 5, dan tingginya 2x kurang 4. Jadi kita buat persamaan bahwa 4 kali atau dalam kurung 3x tambah 2. Kenapa kita tulis 4 di sini? Karena setiap rusuk ada 4. Sehingga kita tulis 4 dalam kurung atau kali 3x tambah 2 ditambah 4 dalam kurung x tambah 5. Tambah 4 dalam kurung 2x kurang 4. Harus sama dengan 156. Jadi ini panjang kawat seluruhnya 156.
Kemudian kita kali masuk, 4 kali 3X 12X, 4 kali 2 8, tambah 4 kali X 4X, 4 kali 5 20, ditambah 4 kali 2X 8X, 4 kali negatif 4, negatif 16, sama dengan 156. Yang ada X-nya kita kumpulkan, kita gabung, 12X ditambah 4X ditambah 8X sama dengan 24X. Kemudian yang ada angka kita jumlahkan, 8 ditambah 20 dikurang 16 adalah positif 12. Sama dengan 156. Kita tulis kembali ini 156. Kemudian 12-nya kita pindahkan ke sebelah ruas kanan. Jadi negatif 12. Jadi kita tulis kembali ini 24X sama dengan 156 dikurang 12. Ini pindah ruas jadi kurang. Kita tulis kembali 24X sama dengan 144. Cari X-nya adalah kita bagi ini 144, yang ini dibagi dengan 24. Berarti X-nya sama dengan 6. Jadi jawabannya adalah A. Soal nomor 4. Aku adalah bangun ruang yang memiliki 5 sisi, 9 rusuk, dan 6 titik sudut. Aku adalah prisma segi 4, prisma segi 3, ataukah 5 segi 3, atau D 5 segi 4. Jadi kita lihat di sini. Karena titik sudutnya 6, berarti yang mungkin di sini adalah prisma segitiga. Kalau kita gambarkan, adalah seperti ini. Jadi ini prismanya. Titik sudutnya adalah 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian rusuknya 9. Yang berdiri ini 1, 2, 3. Kemudian yang bagian bawah 1, 2, 3, atas juga 1, 2, 3, kalau dijumlah 9. Kemudian sisinya ada 5. Sisi yang tegak ada 3, 1, 2, samping kiri, dan yang depan 1 berarti 3. Kemudian yang alas 1, tutupnya 1, semua jumlahnya adalah 5. Jadi yang benar di sini adalah prisma segi 3. Nomor 5. Jumlah panjang rusuk sebuah kubus adalah 96 cm. Berapakah luas permukaan kubus? Jadi caranya di sini kita harus cari dulu panjang sisi kubus ini dengan bantuan jumlah panjang rusuk 96 kita bagi ini dibagi 12 karena ada 12 rusuk. Sehingga kita bagi di sini 12. Dapat 8 cm. Jadi ini 8, ini 8, ini 8. Sudah itu kita cari luas permukaannya berarti 6 kali 8 kali 8. Jadi kita cukup cari luas satu sisi ini 8 kali 8. Kemudian karena ada 6 sisi, maka kita kali 6 di sini. Hasilnya 384. Ada pada bagian B. Nomor 6. Suatu balok memiliki luas permukaan 516 cm persegi. Jika panjang dan lebar balok adalah masing-masing 15 cm dan 6 cm, maka tinggi balok tersebut adalah titik-titik. Jadi baloknya seperti ini, panjangnya 15, lebarnya 6, tingginya ditanya. Sekarang luas permukaannya juga diketahui yaitu 516. Di sini kita pasang rumus luas permukaan balok yaitu 2 dalam kurung panjang kali lebar tambah panjang kali tinggi tambah lebar kali tinggi. Kemudian kita ganti dengan angka. Luas balok adalah 516. Ini kita ganti. Ini 2 tetap. Panjangnya adalah 15. Kita ganti kali lebarnya 6. Kemudian ditambah. Panjangnya ini diganti dengan 15, kali tingginya ini yang dicari belum diketahui. Tambah lebarnya ini 6, kita ganti kali tinggi. Ini yang ditanyakan tingginya. Kita selesaikan, ini tetap kita tulis 516 sama dengan 2 dalam kurung. Kita kali ini 15 kali 6, 90, tambah 15 kali T, 15T, tambah 6 kali T, 6T.
Sekarang kita kali masuk, ini kita tak tulis 516 sama dengan 2 kali 90, 180, 2 kali 15 sama dengan 30T, 2 kali 6T sama dengan 12T. Sudah itu kita kumpulkan angkanya dan kumpulkan T-nya. Nah, kita kumpulkan T di sini 30T tambah 12T sama dengan 42T. Kemudian 516 kurang, ini pindah ruas ini berarti positif jadi kurang. Jadi 516 kurang 180 sama dengan 336. Berarti cari T-nya, cari T sama dengan 336 dibagi dengan 42. Dapat 8. Jadi tinggi balok ini adalah 8. Jawabannya adalah C. Nomor 7. Alas sebuah prisma berbentuk segitiga siku-siku dengan panjang sisinya adalah 3 cm, 4 cm, dan 5 cm. Jika luas permukaan prisma itu adalah 108 cm persegi, maka tinggi prisma adalah titik-titik. Jadi ini di tingginya ditanya berapa. Sedangkan panjang sisi alasnya ada 4, 3, dan 5. Ini berbentuk segi 3. Sehingga kita pasang rumus luas permukaan, yaitu 2 kali luas alas, 2 kali, ditambah keliling alas, jadi ini kelilingnya, keliling alas, dikali dengan tinggi prisma. Sekarang kita ganti, luas permukaannya ini 5, prisma adalah 108, sama dengan 2 kali. Karena alasnya berbentuk segitiga, maka kita gunakan rumus luas segitiga itu 1/2 kali 4. Ini 4-nya, kemudian dikali 3 ini. Ditambah keliling alas adalah ini. 4 tambah 3 tambah 5. Ini namanya keliling alas. Ini dikali dengan tinggi prisma. Inilah yang ditanyakan. Sekarang kita selesaikan. Tulis kembali ini 108 sama dengan kita kali 2. Kali 1/2, 1. 1 kali 4, 4. 4 kali 3, 12. Nah ini. Ditambah. Kita jumlahkan ini 4 tambah 3. 7 tambah 5, 12. Dikali T. Nah di sini ditulis 12T. Sekarang angka kita kumpulkan dengan ini. Yang 12 ini kita kumpulkan. 108 kurang 12. Karena ini pindah ruas. Hasilnya 96. Nah, ini tetap sama dengan 12T. Cari T sama dengan 96. Kita bagi dengan 12. Hasilnya 8. Jadi tingginya ini prisma adalah 8 cm. Ini jawabannya di D. Nomor 8 ini, jika tinggi prisma adalah 20 cm, berapakah luas permukaan prisma? Nah, ini tidak bisa diselesaikan karena soalnya tidak lengkap. Nomor 9, alas sebuah limas beraturan berbentuk persegi dengan panjang sisi 5 cm dan tinggi segitiga, bidang tegaknya adalah 10 cm. Luas permukaan limas adalah sebagai berikut. Kalau kita gambarkan adalah seperti ini. Alasnya 5, ini 5. Nah, sekarang kita cari luas permukaan limas, berarti luas alas ditambah dengan luas sisi tegak. Nah, luas alasnya adalah 5 kali 5, ini 25, tambah 4 kali luas sisi tegak. Karena berbentuk segitiga ini sisi tegaknya, maka kita menggunakan rumus luas segitiga, yaitu 1/2 kali 5, ini alasnya 5, dikali tingginya ini adalah 10. Nah, jadi 5 kali 10, 50 dikali 1/2 sama dengan 25, kali 4 sama dengan 100. Jadi 100 tambah 25 sama dengan 125 cm persegi. Nomor 10. Sebuah limas tingginya 8 cm dan tinggi rusuk tegaknya 10 cm. Seperti ini gambar. Jika
alasnya berbentuk persegi, maka luas permukaan limas adalah, jadi kita langsung selesaikan di sini, luas permukaan limas adalah luas alas, ini luas alas, ditambah dengan 4 kali luas sisi tegak, ini yang dinding tegak ini. 4 kali karena ada 4. Nah, sekarang kita selesaikan. Sebelum kita selesaikan, kita cari dulu panjang AB. Ininya. Kita gunakan Pythagoras ini. Cari PQ dulu. Yaitu akar 10 pangkat 2. Ini 10 pangkat 2. Dikurang 8 pangkat 2. Karena ini membentuk segitiga siku-siku. Jadi kita gunakan Pythagoras 10 pangkat 2 kurang 8 pangkat 2. 10 pangkat 2 itu 100, 8 pangkat 2 itu 64. Kita perkurangkan dapat 36. Lalu kita akarkan. Akar 36 sama dengan 6. Jadi P ke Q ini panjangnya 6. Karena AB ini PQ ini setengahnya, maka panjang AB ini tinggal kita kali 2 yaitu 12. Otomatis juga panjang ini adalah 12. Karena berbentuk persegi. Sehingga dengan demikian bisa kita cari luas alasnya, yaitu 12 kali 12. Yang ini hasilnya 144. Ditambah luas sisi tegaknya, yaitu 12 ini, dikali tingginya ini 10, kemudian dikali 1/2. Lalu setelah didapat ini kita kali 4, karena ada 4 sisi tegaknya. Hasilnya 1/2 kali 12 kali 10 sama dengan 60. Lalu kita kali 4 dapat 240. 240 ditambah 144 dapat 384. Pada jawaban D. Itulah bahasan kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.